Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja di UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Yuniarse. Saya sebagai mahasiswa PPG Transformasi Darjabet 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan mata pelajaran fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Wali Songo Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 204 311711072, sekaligus sebagai guru MI di MI Muhammadiyah Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran fikih materi ibadah haji fase C kelas 5 guna memenuhi uji kinerja PPG Transformasi Darjabet 1 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon kepada Bapak Ibu penguji untuk memberikan arahan dan masukannya terkait proses pembelajaran yang saya lakukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Lakukan dengan baik, dengarkan dengan teliti. Ayo kita belajar dengan happy. Kalian lihat kanan kiri kalian, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk apa enggak? Ada. Siapa? Akila. Akila. Tadi pagi sudah memberitahu sama guru ya bahwa hari ini Mbak Akila tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Mbak Akila segera sembuh. Oke, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, siapa hari ini yang memimpin doa? Oke, Mbak Sipa, silahkan. Tangan dilipat di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiru billahi rabba bilisani dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, seperti biasa kita melakukan kebiasaan dulu. Hari ini kita menghafal surat pendek Anas. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menghafal Pancasila. Coba Mbak Siva kondisikan kelasnya ya. Indonesia di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat pembelajaran yang lalu, kalian masih ingat tidak ya? Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Kurban. Iya, tentang materi kurban. Kira-kira hari raya kurban itu dilaksanakan pada tanggal berapa ya? 10 Hijrah. Betul sekali, pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada saat hari raya kurban ya, orang yang di Mekah sedang melaksanakan apa kira-kira? Melaksanakan apa? Beribadah apa di Mekah? Haji. Betul sekali. Pada tanggal 10 Zulhijjah, orang yang sedang melaksanakan haji itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kalau kita tidak pergi haji, berarti kita di sini menyembelih binatang kurban dan melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, betul sekali. Ini bersama-sama katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Sedangkan rukun Ketiga, puasa yang keempat. pergi haji. Naik pesawat. Akan mempelajari materi bab haji dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pengamatan PPT nanti dan video pembelajaran, diharapkan juga dapat dengan baik membuat sebuah proyek kreatif yaitu menempel peta perjalanan haji beserta keterangannya. Sekarang kalian keluarkan buku materinya ya. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi ya. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum ibadah haji juga perhatikan. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya itu sunnah. Kira-kira kalau ada orang yang mampu melaksanakan haji beberapa kali, itu yang selanjutnya itu masih kewajiban atau sudah sunnah? Sunnah. Dan kalau ada anak kecil yang sedang ikut haji orang tuanya, itu kira-kira nantinya kedepannya itu diwajibkan untuk haji lagi apa tidak?
Iya, diwajibkan untuk haji kembali. Nah, selanjutnya syarat haji. Apa saja ya syarat haji? Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan menunaikan ibadah haji. Apa saja kira-kira? Coba dibaca. Siapa yang membaca? Ya, oke. Jadi syarat haji adalah yang pertama Islam. Apakah orang yang beragama selain Islam itu ada kewajiban haji? Tidak. Baligh yang kedua ya, baligh itu sudah apa? Sudah mukallaf atau sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik dan yang buruk, bukan anak-anak lagi. Yang ketiga, berakal sehat. Maksudnya berakal sehat ini apa ya? Iya, tidak gila. Apakah orang gila itu ada kewajiban untuk melaksanakan haji? Tidak. Oke, yang keempat apa? Merdeka itu bebas, tidak sedang dalam tahanan. Dan yang kelima yaitu mampu artinya kuat fisiknya, biayanya mencukupi baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun keluarga yang ditinggalkan. Nah, kira-kira kalau seseorang itu mampu secara fisiknya, mampu secara tenaganya, tetapi tidak mampu secara materi, tidak punya uang, apakah bisa pergi haji? Bisa enggak? Tidak, karena haji itu berada di Makkah, ada prosesnya, perjalanannya panjang dan jauh, sehingga membutuhkan bekal. Dan selain itu juga keluarga yang ditinggalkan, bagaimana? Apakah boleh orang yang pergi haji, sedangkan keluarganya di rumah kelaparan, boleh enggak? Tapi kebutuhan keluarganya juga ya, baru bisa melaksanakan haji. Oke. Setelah itu rukun haji. Coba ada yang bisa membantu Buyut membacakan rukun haji? Coba siapa? Dibaca bersama-sama aja yang keras ya. Rukun haji adalah terus yang pertama apa rukun hajinya? Ihram adalah ya. Terus yang kedua apa? Mana? Ya Arafah pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Jadi rangkaian rukun haji itu yang pertama ihram. Ihram itu berpakaian ya, berpakaian putih yang tidak dijahit serta niat ihram dan haji. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga rukun hajinya apa ya? Apa coba dibaca yang keras? Tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan ada syarat-syarat tawaf, yaitu syaratnya apa? Yang pertama sholat, yang kedua nyuci dari hadas dan najis, yang ketiga oke, yang keempat aswad dan dilakukan di Masjidil Haram. Itu termasuk rukun haji yang ketiga. Sekarang selanjutnya rukun haji yang keempat apa ya? Sya'i yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak berapa kali? 5 kali. Dan ada syarat-syaratnya sya'i yaitu boleh dibaca yang keras? Ya, terus selanjutnya kecuali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah, terus berjalan dalam batas lingkungan 4 kali. Oke, supaya kalian lebih memahami
bagaimana tata caranya haji? Kalian lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Apa kabarnya tadi? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adik-adik yang soleh dan juga soleha, pada mau gak nih berangkat haji? Siapa dong yang mau berangkat haji? Soalnya ya. Nah sebelum itu kita harus tahu nih tata cara pelaksanaan. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membacanya dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi dan kemudian sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafal niat berhaji. Nawaitu haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berwudu, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk banyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Musdalifah. Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumroh akobah dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Sudah paham ya? Waktunya kita kerja kelompok. Jadi ini satu kelompok dibagi 4 dan 5 anggota ya. Oke. Ya. Nanti kalian itu membuat peta perjalanan haji. Jadi nanti di kertas itu ada beberapa perjalanan haji yang harus ditempel di kertas kantor yang sudah disediakan ya. Berapa? Ini, oh nomor itu di bawahnya tadi ada enggak? Ada apa deh? Ini diginiin mbak. Ini orang yang awalnya. Iya, enggak apa-apa. Nanti diginiin. Terus ini juga diginiin. Jadi nanti yang ditempel ininya, ini ditempel ya, gini loh jadinya nanti bagus ya. Jadi ini ditekuk hitamnya, ini ditekuk juga, hitamnya ditekuk. Setelah itu ininya juga ditekuk. Jadi nanti yang dilem yang ininya, ya, yang ininya yang dilem. Nanti dilem, jadi kayak agak gini nanti ya. Tekuin gini, semuanya ditekuin gini. Ini kan sudah, ini di sini dulu ditaruh sini, terus ambil yang ini ditekuk lagi, biar nanti nggak bingung. Ini ditekuk gini, ini kan ada garis lagi kan, ini ditekuk lagi seperti ini. Oke, nih dilanjut sampai selesai. Dan selanjutnya, tolong diperhatikan. Nanti pada saat menempel Ka'bah jangan kebalik ya. Enggak, ini ditempel dulu. Enggak ya ke bawah. Ini ke bawah, agak ke bawah, ini enggak cukup. Agak ke sini, agak ke bawah. Ini nanti tolongnya di sini. Di sini ya, oke. Ya di sini kan, di sini. Ke sini enggak? Anda harus ke nomornya.
Ya, jilid. Kene. Kapan buku kok? Bagaimana sampai sini ada kesulitan? Bisa ya? Ya, kerjasamanya ya. Ayo, Mas Jova. Nanti yang kasih panah ya. Agak nempel aja biar enggak. Kita tidak gini Mami. Oh iya sudah. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Siapa yang mau presentasi ke depan? Mau kemana dulu? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Sip. Saya presentasi Ya, coba. Ikat, yaitu jemaah haji sampai di Mekah bersiap untuk melaksanakan umrah dengan menggunakan pakaian ihram. Oke. 2. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Ya. 3. Sa'i, yaitu berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Wukuf, yaitu seluruh jemaah haji berkumpul di Bukit Arafah pada 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf. 6. Yaitu bermalam di Muzdalifah kemudian ke Mina. 7. Jamrah, yaitu melontar dengan batu sebagai gambaran penolakan manusia terhadap godaan syaitan. 8. Tahallul, yaitu mencukur seluruh atau sebagian rambut. 9. Kembali ke Mekah melakukan tawaf ibadah dan sa'i. 10. Kembali ke Mina untuk melempar jumrah. 11. Melakukan tawaf perpisahan wada sebelum mengakhiri pelaksanaan haji dan kembali ke tanah air. Oke, kita beri tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Silakan duduk kembali di sini. Oke. Yang kedua dari kelompok mana? Ini ya. Kelompok 2, silakan. 1. Mikot, jamaah haji sampai di Mekah bersiap untuk melaksanakan umroh dengan menggunakan pakaian ihram. 2. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di awal dan di akhir di Hajar Aswad. Ya, terus selanjutnya. 3. Sa'i, berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 4. Ya, selanjutnya kelima. Untuk 5. Wukuf, seluruh jamaah haji berkumpul di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf. terus selanjutnya. 6. Bermalam di Muzdalifah kemudian ke Mina. Jamrah, melontar jumrah dengan batu sebagai gambaran penolakan manusia terhadap godaan syaitan. 8. Tahallul, mencukur seluruh atau sebagian rambut. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 1. Ayo, siapa yang mau klik depan? Ya, oke. Silakan ya yang lain. Saya akan mewakili hasil proyek dari kelompok 1. 1. Mikot, jamaah haji sampai di Mekah bersiap untuk melaksanakan umrah dengan menggunakan pakaian ihram.
dan marwah banyak 7 kali. 5. Wukuf. Seluruhnya jamaah haji berkumpul di Bukit Arafah pada 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf. 6. Bermalam di Musdalifah kemudian ke Mina. 7. Melontarkan jumrah dengan batu sebagai gambaran penolakan manusia terhadap godaan syaitan. Oke, selanjutnya 8. Tahallul, mencukur seluruh rambut atau sebagian rambut. sudah kita beri tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol hebat. Oke. Nah sekarang dari masing-masing kelompok sudah presentasi. Selanjutnya kalian nanti akan maju ke depan per kelompok ya untuk menanggapi kelompok temannya. Oke, jadi kelompok siapa dulu yang mau menanggapi? Oke, sini. Jadi kelompok 3 menanggapi kelompok yang lain. Ya. Ini 2. Berarti menanggapi kelompok 1 dan 2. Ya, ayo ke depan. Maju ke depan semuanya sambil bawa pensil. Ya. Semuanya, ayo. Nih. 5 anak ke depan. Oke, sekarang Bu Guru mau membacakan hasil dari tanggapan kelompok yang lain. Kelompok 3 bagus, rapi, tetapi menempelnya kurang bagus karena banyak ada yang tertumpuk. Oke, ini kelompok 3 bagus urutannya dan rapi. Oke, sekarang kelompok 2 menempelnya lumayan rapi, cara membaca tidak terlalu lancar. Oke, bagus, rapi, tapi presentasinya kurang kedengaran. Oke, kelompok 1 sangat bagus, hanya motongnya kurang rapi. Sebelum kita lanjut ke tugas berikutnya, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan dada, ding ding ding, dung dung dung, dan dada, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha, semangat. Oke, untuk mengetahui seberapa kalian memahami materi, Guru akan membagikan tugas individu ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, sudah selesai ya. Sini KPD-nya Guru ambil. Oke, setelah kalian memahami materi tentang haji, mari kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Coba, haji itu dilaksanakan dalam 1 tahun berapa kali? 1 kali. Oke, rukun-rukunnya haji tapi apa aja? Pelajaran hari ini apa yang membuat kalian semangat? Kerja, oke, kerja kelompok.
membahas rukun haji. Iya, membahas materi haji sehingga kalian tahu ya pelaksanaannya haji itu seperti apa. Dengan membuat proyek seperti ini kalian jadi tahu peta perjalanannya haji ya. Oke, ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan praktek manasik haji. Bagaimana, Suka? Suka. Pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan manasik haji. Sekarang sudah selesai pembelajarannya untuk hari ini. Silahkan, siapa yang memimpin doa? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi